Hadiah ulang tahun keluarga Long telah tiba. Orang tua Duan Hai, kematianmu telah tiba. Sisa-sisa keluarga Long. Di mana putriku? Kakakku sedang merayakan ulang tahunnya, dan kau malah mengirim peti mati. Aku akan menembak. Jangan bunuh aku. Aku adalah Pangeran Tiandu. Jika kau membunuhku, Keluarga kerajaan tidak akan melepaskanmu. Anak ini, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bawa dia pergi. Aku sudah tua. Tolong biarkan aku pergi. Marsekal Naga, anak itu aman. Pasukan 10.000 naga patuhi perintahku. Persembahkan. Persembahkan. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Duan hidup, bahkan ayam atau anjing sekalipun. Marsekal Naga, balas dendam besar Anda telah terbalaskan. Sudah waktunya untuk mengadakan upacara penganugerahan. Pergi dan tangani itu. Ingat, jangan ungkapkan berita kepulanganku. Aku ingin melihat siapa lagi badut ini. Bersama siapa? Baik, Pak. Xiao Han bagaimana? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Hanya saja aku terlalu ketakutan. Beberapa hari istirahat akan baik-baik saja. Akhirnya selesai. Terima kasih. Terakhir kali, aku sengaja mengatakan kata-kata kasar. Jangan salahkan aku. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau melindungiku. Yi Qin, kau akhirnya kembali. Bisakah kita memulai kembali? Aku berjanji padamu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu bahagia. 6 tahun aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Yi Qian, sebenarnya baru-baru ini ada banyak hal terjadi di rumah. Kakak juga sudah meninggal. Pemakamannya besok. Pulanglah bersamaku dan temui keluargaku, baiklah. Liu Wiking, sepupu Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyun, hari ini adalah peringatan kematian kakak. Kau membawa orang tak berguna ini ke sini. Jika kau tidak keberatan dengan kesialan yang kami bawa. Sepupu tertua Yi Chen sudah berubah. Kali ini apa? Hanya berdasarkan anjing liar ini. Keluarga kecuali kakek yang keras kepala itu. Bahkan jika mereka tidak menyukai Long Yi Chen, mereka tetap harus menjunjung tinggi perjanjian pernikahan. Siapa di keluarga Liu yang belum mencoba membujukmu untuk menikah lagi? Masa depan apa yang kau miliki bersamanya? Kami melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri, sepupu tertua, bisakah kau berhenti berpura-pura? Yang kau sebut pernikahan kembali hanya memperlakukanku sebagai komoditas yang diperdagangkan. Hanya untuk mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri. Seluruh keluarga Liu tidak ada yang memikirkan hal-hal untukku sama sekali. Kau. Aku beri kau 3 detik untuk segera meminta maaf kepada Xiaoyan. Kau orang tak berguna, cepat lepaskan. Yi Qin, lupakan saja. Tianming. Lin Tianming, ayah Liu Xiaoyan. Anjing liar itu kembali. Bukankah dia mati di luar? Bukankah kita berencana membiarkan gadis mati itu menikah lagi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Xiaoyun gila. Meskipun orang tua itu tidak akur dengan Long Yi Chen, bagaimanapun juga, orang tua itu yang setuju untuk menikahkan Xiaoyun dengannya. Jika dia tahu tentang kematian orang tua itu, Tidak apa-apa, keluarga Liu sekarang adalah perusahaan besar dan berakar dalam. Dia hanya orang tak berguna yang baru kembali ke Tiandu. Seberapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan? Tunggu dan lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Ayah. Ibu. Kau benar-benar berani kembali. Ini semua karena kau bajingan. Sehingga keluarga Liu kita menderita begitu banyak kritik selama bertahun-tahun ini. Lihatlah betapa banyak Xiaoyan telah menderita dalam 6 tahun ini. Apa kau tahu? Aku tahu Xiaoyun telah banyak menderita. Aku akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Xiaoyan, aku akan perlahan-lahan menebusnya padamu. aku meludahi menebus. Kau pikir pecundang sepertimu bisa menebusnya? Dengan segala yang kumiliki. Bahkan nyawaku. Yang kau tahu hanyalah omong kosong.
Xiao Yun hari ini adalah pemakaman orang tua itu. Hanya anggota keluarga yang boleh datang untuk memberi penghormatan. Sebaiknya kau suruh dia pergi jauh-jauh. Jangan sampai orang tua di bawah tanah itu melihatnya bertingkah begitu tidak bertanggung jawab, menjadi resang. Ibu dan ayah Yi Chen adalah suamiku. Dia juga anggota keluarga Liu. Lagi pula kontrak pernikahan kita. Diatur secara pribadi oleh kakek, meskipun kakek tidak menyukainya. Melihatnya kembali, dia akan beristirahat dengan tenang di alam baka. Omong kosong anggota keluarga Liu yang mana dia? Aku masih berpikir dia mencoreng reputasi keluarga Liu. Kau orang tak berguna, keluar dari sini. Liu Xiaoyun, kau putri durhaka. Istri kau sangat baik padaku. Siapa istrimu? Kau sangat lancar bicara. Pemakaman akan segera dimulai. Tahan emosimu. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Apa kau melihat keluarga itu? Biarkan mereka. Lakukan dengan baik dan akan ada imbalan. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tunggu Long Yichen merusak pemakaman. Dan lihat apa yang akan kau gunakan untuk bersaing dengan kakak Hao kami. Pemakaman resmi dimulai. Mohon bagi yang bermarga lain untuk dengan sadar meninggalkan aula leluhur, agar tidak mengganggu Feng Shui. Paman kedua, kau tidak mungkin berpikir untuk merusak pemakaman kakek kan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah semuanya baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang upacara ini? Tentu saja ada hal-hal tertentu tentang itu. Orang dengan marga lain tidak diizinkan masuk ke aula leluhur. Jika tidak, itu akan menodai keberuntungan. Lihat aku sudah menikah selama lebih dari 30 tahun. Dikatakan bahwa kamu mengikuti nama keluarga suamimu saat menikah. Jadi aku tidak dianggap orang luar kan? Lalu bagaimana dengan bajingan bermarga Long itu? Ini. Apakah ada yang tidak tahu siapa yang memenuhi syarat untuk bersujud? Tidak menghentikan orang-orang yang tidak terhormat itu? Bukankah itu salahmu? Aku. Berdasarkan poin ini, seluruh keluargamu tidak layak untuk tinggal di sini. Kau mengotori peti mati kakek. Keponakan kita semua keluarga. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tapi barusan Liu Xiaoyun membuat masalah dengan Long Yichen. Sudah terlambat. Orang tua itu mungkin sudah marah di alam baka. Paman dan bibi. Inilah yang dibutuhkan pemakaman. Ini juga yang diinginkan orang tua itu dari alam baka. Tidakkah kau berpikir begitu? Ya. Memalukan. Apakah kalian berdua akan keluar sendiri? Atau aku harus membantumu? Aku bisa pergi. Tapi sebelum pemakaman, aku ingin membuka peti mati dulu. Apa kau gila? Kau pikir kau layak mengganggu kedamaian kakek? Paman kedua, menantu baikmu, membuat kakek bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah meninggal. Long Yichen, aku memperingatkanmu. Jika kau bicara omong kosong dan mempermalukanku lagi, aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar. Kau binatang. Maaf, Jiang Hao suami dari Liu Yueqing. karena membuat semua orang menunggu. Suamiku, kau di sini. Pemakaman ini menunggumu untuk dimulai. Menunggu aku melakukan apa? Lagi pula aku tidak tertarik pada benda tua ini. Biarkan saja lebih lama. Semakin busuk semakin bau. Xiao Hao, kenapa penerbanganmu tertunda? Apa kau baik-baik saja? Seorang tokoh besar telah tiba di Tiandu hari ini. Apa yang bisa kulakukan? Benar sekali. Itu adalah Marsekal Naga Wanjian yang legendaris itu. Aku sangat beruntung. Aku sudah lama mengenalnya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke Tiandu kali ini. Ini adalah kesempatan besar. Aku akan mengatakan sesuatu padanya. Memintanya untuk menjaga keluarga Liu kami. Kau benar-benar suamiku yang baik. Kau bahkan mengenal tokoh terkemuka seperti itu. Ya ampun, Xiao Hao, aku mengenal Marsekal Naga Wanjian. Xiaoyun, lihat. Ini menantu baik yang dibutuhkan keluarga Liu kita. Sekarang lihat dirimu. Orang macam apa yang kau temukan? Kau bilang kau mengenal Marsekal Naga Wanjian. Lalu mengapa aku belum melihatmu? Mendengar apa maksudmu? Mungkinkah Anda adalah Marsekal Naga Wanjian? Ya, aku adalah Marsekal Naga Wanjian. Aku tidak menyangka itu. Tuan Muda Long kami, Anda cukup pandai pamer. Kamu adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu, aku adalah ibu dari Marshal Naga Wanjian. Xiaoyun, lihat pria yang kau temukan itu. Jangan membawanya keluar bersamamu lagi. Kau tidak merasa malu, tapi aku malu. Membuat keributan seperti ini pada kesempatan ini, perilaku macam apa ini? Keluarga orang-orang tak berguna.
Karena Anda bilang Anda adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Sebelumnya Tuan Tua Liu Bai kepada Marsekal Naga. Nanti ketika Tuan Tua dimakamkan. Jika Marsekal Naga lupa mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa, Anda harus mencari 2 prajurit kecil untuk datang, agar terlihat bagus. Tuan Tua bersikap baik kepada Marshal Naga. Dari mana kau mendengar itu? Kalau begitu keluarga Liu kita, bukankah itu akan melambung tinggi? Itu sebelumnya. Aku punya teman yang bertugas sebagai penjaga di sisi Marsekal Naga. Menanyakan hal kecil seperti itu mengenai Marsekal Naga. Bukankah itu mudah sekali? Seorang penjaga. Apakah itu Tianji atau Tanlan? Ada apa Marsekal Naga Agungku? Anda tidak mungkin. Bahkan tidak tahu urusan pribadi Anda sendiri kan? Paman kedua menantu baikmu ini. Bukankah dia mengaku sebagai Marshal Naga? Lalu orang yang dia kirim untuk menyampaikan belasungkawa, kapan mereka akan tiba? Jika mereka tidak segera tiba, kita harus melanjutkan dengan pemakaman. Siapa yang ingin kau lihat menghadiri pemakaman? Aku akan menelepon dan mereka akan segera tiba di sini. 1 panggilan telepon. Kau belum kecanduan pamer kan? Berhenti bicara. Diam. Jangan. Berikan teleponnya, biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini. Minta Tianji tiba dalam 10 menit. Aku tidak menyangka orang bodoh ini menjadi aktor yang begitu baik. Dia benar-benar berpikir dia adalah Marshal Naga. Yukin kurasa iparmu punya semacam penyakit anak di kepalanya. Sayang sekali Anda tidak benar-benar berakting. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Xiao Yun, percayalah padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Percaya padamu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Xiao Yun. Sebentar lagi, ketika Marsekal Naga ini tiba, prajurit kecil manapun yang kebetulan ada di sini, Marsekal Naga Agung kami Yi Chen, akan punya alasan baru. Sekretaris Wu telah tiba. Wu Changlin, sekretaris utama. Sekretaris Wu, mengapa Anda datang? Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Orang ini adalah sekretaris pejabat tertinggi kota, Wu Changlin. Koneksi Tuan Tua begitu luas. Atas perintah Marsekal Naga, aku datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Tuan Tua. Cepat-cepat siapkan tempat duduk, siapkan tempat duduk. Mohon terima hadiah dari Marsekal Naga. Keluarga Liu menerima hadiah balasan terima kasih dari Marsekal Naga. Ya, Liu Yueqing dari keluarga Liu berterima kasih kepada Marshal Naga. Sekretaris Wu, aku akan mengantarmu keluar. Marsekal Naga Tianji menghadapi situasi mendadak di tengah jalan. Mengirim pejabat tinggi Tiandu, Wu Changlin untuk maju. Ada apa ini? Marsekal Naga kami. Di mana Dewa Perang Tianji ini? Seperti yang diharapkan dari suamiku. Bahkan sesuatu yang sangat rahasia seperti urusan Marshal Naga. Kau bisa mengetahuinya. Sekarang bisakah kau pergi? Jangan menghalangi pemakaman kami untuk berlanjut. Yi Chen, cepat berlutut. Kalau tidak kau akan tidak sopan kepada Marsekal Naga. Aku berlutut pada diriku sendiri. Long Yi Chen, ini adalah hadiah balasan rasa terima kasih dari Marsekal Naga. Anda berani tidak hormat kepada Marsekal Naga. Aku Long Yi Chen berlutut kepada langit bumi dan orang tuaku. Tidak sepertimu. Sekelompok budak tak bertulang ini. Bajingan, dengarkan apa yang kau katakan. Kau berani tidak menghormati Marsekal Naga. Apa kau ingin keluarga Liu kita binasa dan klan kita musnah? Sekumpulan orang tak berguna. Sekarang kau bahkan menyeret keluarga ke bawah. Kenapa kau tidak cepat pergi? Keluarga Liu selain sampah sepertimu. Pasti benar-benar ada asap hitam yang keluar dari kuburan leluhurnya. Wu Changlin datang karena wajahku. Kau ini makhluk macam apa? Mengandalkan informasiku, Anda di sini kan? Long Yi Chen, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Jika bukan karena suamiku berkata, Tuan Tua memiliki kebaikan terhadap Marshal Naga. Bisakah kau menebak Marshal Naga akan mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa? Diam dan ikut denganku. Long Yi Chen, aku mohon padamu. Bisakah kau berhenti bicara besar dengan kemampuan Cheng saat ini? Setelah mereka mendapatkan kekuasaan, mengusir kami dari keluarga Liu akan sangat mudah. Xiao Yun, tidakkah kau ingin tahu mengapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja aku ingin tahu, karena hanya dengan persetujuan kakek, pertunangan kita. Tapi dalam situasi saat ini, siapa yang bisa mencari tahu? Aku bisa. Cukup Long Yi Chen. Aku harap suamiku adalah pria yang berdiri tegak, bukan yang suka membual. Kau benar-benar mengecewakanku. Xiao Yun, percayalah padaku sekali lagi. Masih mengikuti.
Mengapa Dewa Perang Tianji belum tiba? Marsekal Naga Agung kami. Pertunjukan macam apa yang dia lakukan hari ini? Berhentilah menyembunyikannya. Aku memberitahumu. Kakek tidak ingin melihat anjing dan sampah menguburnya. Peti mati ini hari ini. Kau harus membukanya meskipun kau tidak mau. Jika kau tidak membukanya, kau akan menyenggung. Bukan ini maksudku. Ini semua ide Long Yichen. Bagaimana kakek bisa setuju? Xiaoyan menikahi sampah seperti itu. Seseorang sedang dimakamkan, dan Anda ingin membuka peti mati. Ini benar-benar milik orang tua itu. Menantu laki-laki yang dibesarkan dengan baik. Suamiku, ayo cepat kuburkan orang tua ini. Dan pulang. Aku kedinginan sampai mati. Tidak membiarkan orang beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Ayah kau tidak perlu khawatir. Peti mati ini tidak bisa dibuka hari ini. Tidak ada yang pergi. Hei, aku memberitahumu kau pikir kau siapa? Kau bilang buka dan itu akan terbuka. Ayo pergi. Hei, apa kau gila? Cepat menyingkir segera. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Kamu, coba sentuh aku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Buka peti mati itu untukku. Kenapa ini terjadi? Kau bersikeras membuka peti mati hari ini. Karena orang tua itu sama sekali belum mati. Berhentilah gila. Bagaimana itu mungkin? Begitu banyak dari kita menyaksikan lelaki tua itu masuk ke dalam peti mati. Bagaimana ini bisa palsu? Apakah kakek belum meninggal? Bukankah kau bilang akan percaya padaku untuk terakhir kali? Aku percaya padamu. Semuanya. Meskipun semua orang di sini bermarga Liu, tapi kalian hanyalah cabang sampingan. Ini tidak akan melibatkan kalian. Omong kosong. Setiap orang bermarga Liu secara alami adalah anggota keluarga Liu. Mengapa tidak menyangkut cabang-cabang sampingan? Masalah keluarga Liu ini. Kapan giliranmu? Seseorang bermarga Cheng untuk mendik. Sekretaris Wu Anda akhirnya di sini. Long Yichen si tidak berguna ini bersikeras membuka peti mati Tuan Tua Liu. Tuan Tua Liu adalah seseorang yang berbaik hati kepada Marsekal Naga. Anda tidak bisa membiarkannya melakukan sesuka hati. Membuka peti mati. Kematian orang tua itu, mungkinkah benar-benar ada alasan tersembunyi? Kita tidak akan dibungkam di sini hari ini kan? Ibu dan ayah, jangan khawatir. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang berani membuat masalah. Apa gunanya kau di sini? Orang yang bisa melukai kakek, bukan seseorang yang bisa kau tangani sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kode saya Tianji. Posisi Dewa Perang tingkat 1. Saya pelindung kiri Marsekal Naga. Cepat suruh Long Yichen berhenti. Habislah kita jika Dewa Perang Tianji melihat ini. Ini semua salahmu karena mendengarkan orang tak berguna ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apakah orang tua ini benar-benar berhubungan dengan Marsekal Naga? Melihat dia membongkar peti mati. Lalu, tidakkah dia akan menguliti kita hidup-hidup? Ini Dewa Perang Tianji benar-benar ada di sini. tidak perlu berspekulasi. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Tianji di sini untuk menyampaikan belasungkawa atas perintah Marsekal Naga. Mungkinkah Long Yichen ini benar-benar? Tidak mungkin. Dia pasti hanya beruntun. Dewa Perang Tianji. Ada anak durhaka di sini yang ingin secara paksa membuka peti mati Tuan Tua Liu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lalu menurutmu bagaimana dia harus ditangani? Seseorang yang begitu tidak sopan kepada dermawan Marsekal Naga, berani dan buta, seharusnya matanya dicungkil dan diasingkan ke tanah kosan untuk mengemis. Apakah ada yang keberatan terhadap cara penanganan ini? Liu Tianming memanjakan Long Yichen dalam membuka peti mati Tuan Tua Liu. Seluruh keluarga harus dihukum bersama. Kami tidak memanjakannya. Dia bertindak sendiri dan memaksa kami untuk membuka peti mati Tuan Tua. Kau juga dipaksa. Aku bersedia. Aku mendukung suamiku. Kau sangat baik. Peti mati Tuan Tua Liu. Saya tentu saja akan membawanya pergi. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Marsekal Naga yang akan memutuskan. Saya tidak menyangka putri saya seberuntung ini untuk mendapatkan apresiasi dari Dewa Perang Tianji. Terima kasih kepada Yichen hari ini. Dia berkata, Dewa Perang Tianji pasti akan ada di sini hari ini. Long Yichen itu benar-benar mencuri perhatian hari ini. Bagaimana dengan jenazah kakekmu? Jangan khawatir ibu dan ayah. Aku pasti akan membawa kakek kembali. Sudah mulai sombong. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mengembalikan kakek? Kami. Apa, bukankah ini sesuatu yang disebabkan oleh menantu baikmu? Siapa lagi yang kau harapkan untuk bernegosiasi dengan Marsekal Naga?
untuk mendapatkan kembali peti mati kakek. Kakak Hao berkata, jika peti mati tidak dikembalikan dalam 3 hari, dia akan mengambil perbuatan baik yang dilakukan oleh kalian keturunan durhaka dan mengumumkannya kepada dunia. Orang macam apa Marsekal Naga ini? Bagaimana kita bisa menghubunginya? Meskipun Xiao Hao berkata, kakek adalah dermawan bagi Marsekal Naga. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku tidak melihat tanda-tanda dia membalas budi. Jika tidak dikembalikan, saya rasa keluarga Liu harus mengganti nama keluarganya menjadi Chen. Ini pasti Cheng Hao mencoba menggunakan tekanan publik untuk menghancurkan daya saing kita. Jangan khawatir, segala sesuatu milik cabang utama keluarga Liu tidak akan diambil. Aku akan mengurusnya. Kau tangani itu. Itu Marsekal Naga tertinggi. Aku bilang aku bisa mengurusnya, dan aku bisa. Berhenti. Hari ini pegadaian Xing Yuan kami hanya menerima tamu terhormat. Silakan pergi. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau mengerti? Kami tutup hari ini dan tidak menerima orang luar. Tuan Jiang Anda di sini. Silakan masuk cepat. Kami sudah mengatur semuanya. Mengapa dia bisa masuk? Tidak bisakah kau melihat? Dia bos yang bernilai lebih dari 100 juta. Dan kau jelas terlihat seperti orang miskin. Kau sombong. Panggil manajermu keluar. Kau pikir kau bisa bertemu manajer kami? Pergi sana, pergi sana. Pergi cari tempat yang sejuk. Terlalu malas untuk berurusan denganmu. Ada keributan apa ini? Tidakkah kau tahu hari apa ini? Xiang Weiwei manajer. Bagaimana jika kau mengganggu para bos? Manajer Zhang, ada seseorang di sini yang ingin masuk secara paksa. Dia tidak mau mendengarkan meskipun sudah diberitahu. Bukankah ini Tuan Muda Long Yichen? Xiang Weiwei, kau datang di waktu yang tepat. Aku dengar pegadaianmu. Menerima rumput pembangkit jiwa hari ini. Bahan obatku hanya kurang yang satu ini. Rumput pembangkit jiwa adalah harta karun The pegadaian film was kami. translated Apakah kau and punya uang? narrated by M Media. Pegadaian kami menerima tamu sepertimu hanyalah buang-buang waktu. Bagaimana kau tahu aku tidak punya uang? Long Yichen berhenti berpura-pura. Apa statusmu sekarang? Apa aku tidak tahu? Kamu baru saja kembali ke Tiandu, dan sekarang kamu sepenuhnya ditopang oleh istrimu. Berapa banyak uang yang mungkin kamu miliki di kartumu? Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Ya, memang begitu. Ada masalah. 6 tahun lalu kamu adalah tuan muda keluarga Long. Aku harus merendahkan diri dan memohon padamu. Dan sekarang kamu ini apa? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu nyasana. Dasar orang miskin. Tepat sekali. Berusaha bertingkah kaya padahal tidak. Aku membenci. Bagus. Sangat bagus. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Siapa yang ingin kamu takuti? Dia pikir dia siapa? Dia pergi menelepon. Biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat. Sampah macam apa yang bisa dia temukan? 10 miliar. Bisakah aku masuk dan membeli rumput pembangkit jiwa sekarang? 10 miliar. Ini adalah kartu emas tertinggi Bank Tianqi. Bisakah aku masuk sekarang dan membeli rumput pembangkit jiwa? Aku sedang terburu-buru. Ada keributan apa ini? Apa kau tidak tahu hari apa ini? Messi Siang Direktur. Ini Sebuah kartu emas. Tuan Long, saya adalah direktur pegadaian ini. Nama saya Bai Xisiam. Anda bisa memanggil saya Xiao Bai. Benar. Penilaian aset sudah disetujui. Saya mohon maaf atas sambutan yang kurang baik tadi. Mohon maklum Tuan Long. Ini adalah milik pegadaian Xing Yuan kami. Kartu emas tertinggi untuk Anda. Hentikan omong kosong ini. Berikan saja padaku. Penawaran tertinggi untuk rumput pembangkit jiwa. Hari ini aku hanya ingin barang ini. Tuan Long, rumput pemulih jiwa 1000 tahun ini milik seorang bos besar yang menggadaikannya di sini. Bagaimana jika suatu hari mereka tiba-tiba menginginkannya kembali? Akan sulit bagi kami. Kalau begitu kartu emas ini hanya untuk pamer. Rumput pemulih jiwa 1000 tahun ini dapat digunakan untuk memurnikan pil pemulih jiwa 9 putaran yang dapat sangat meningkatkan umur seseorang dan dikatakan juga memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika bos besar itu tidak tahu cara memurnikan pil, saya khawatir ini. katakan saja berapa banyak uang yang kamu inginkan? Tuan Long, ini bukan soal uang. 10 miliar. Tolong jangan mempersulit saya. 50 miliar. Tuan Long, jika rumput pemulih jiwa ini milik saya pasti akan memberikannya dengan kedua tangan.
Tapi ini, rumput pemulih jiwa ini milik orang lain. Ini adalah harta karun seorang bos besar. Sulit bagi kami untuk mengambil keputusan. Bagaimana jika bos itu menyalahkan kami? Seluruh pegadaian kami akan tamat. Kamu takut menyinggung orang lain, tapi tidak takut menyinggung Marsekal Naga kami. Marsekal Naga, Berhenti membuang waktu. Tianji, Kamu bilang ini bukan tentang uang. Lalu bagaimana dengan ini? token Marsekal Naga. Apakah ini bisa diterima sekarang? Ya, tentu saja. Marsekal Naga menginginkan sesuatu. Berikan dia 10 kali lipat keberanian. Dia tidak akan berani bersaing dengan Anda untuk itu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Token Marsekal Naga. Long Yichan adalah Marsekal Naga. Perhatikan perkataan dan tindakanmu. Xiaoyan, dalam 1 hari, jangan biarkan siapapun menggangguku. Yichin! Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan meninggalkanku dan melarikan diri kan? Apa yang kau pikirkan? Masalah kakek, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu dengan sempurna. Tapi kamu akan berada di kamar sepanjang hari. Tinggal 2 hari lagi, apa yang harus kita lakukan? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Mengapa terlalu khawatir? Cepat kemasi barang-barangmu. Mari kita bersiap untuk kedua kemungkinan. Apel, jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali peti mati kakak, telepon dan mohon ampun. Bukankah masih ada 2 hari lagi? Kami sudah mencoba untuk menghubungi Dewa Perang Tianji. Hanya dengan kalian. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana kalau kita tetap membatasinya 2 hari? Apa? 2 hari apa? Kamu menarik kembali perkataanmu. Aku bilang Xiaoyan, kamu benar-benar naif. Cheng Hao. Kita semua keluarga. Mengapa kamu berkomplot melawan keluarga kita? Xiaoyan, ini kamu yang terlalu tidak dewasa. Kita semua pengusaha. Dalam bisnis kita bicara bisnis. Dalam dunia bisnis, bagaimana bisa bicara perasaan? Apa kamu tidak mau mengakuinya? Apakah itu tidak penting? Kita bisa pergi bicara dengan wartawan. Apakah kau menyesal sekarang menikahi seorang pecundang? Kau berbicara dengan sombong dan bahkan menyinggung Marsekal Naga. Kamu. Apa ketika aku bilang dia pecundang? Kau jadi cemas. Kalau begitu tunjukkan pada kami kekuatanmu. Biar kami lihat. Bukankah kau mengaku sebagai Marsekal Naga? Bagaimana Marsekal Naga Wanjian yang terhormat ini masih tidak bisa memobilisasi Dewa Perang Tianji? Keluar. Bocah. Ayo pergi. Besok hanya tersisa 1 hari. Yikin juga tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dengan peti mati itu? Yichin, Jangan khawatir. Kakek besok aku pasti akan mengembalikannya untukmu. Aku akan mandi. Mau ikut denganku? kakak belum kembali. Berhenti main-main. Apa kau belum menyadarinya? Situasi kita saat ini. Cukup bagus. Bukankah masih ada 1 hari lagi? 1 hari lagi. Dan kita akan menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Apa kau masih salah satu anggota keluarga Liu kami? Kayah jangan khawatir. Tenang saja. Dalam 4 jam, aku akan membuat kakek berdiri di depanmu hidup dan sehat. Apa maksudmu? Menghidupkan kembali orang mati. Apa kau berlagak keren sampai gila? Xiaoyun bersamamu. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau menyarankan kau masih ingin Xiaoyun menikah lagi? Kau baru saja kembali ke Tiandu dan hanya tahu cara hidup dari seorang wanita. Di masa depan, jarak antara kau dan Xiaoyun hanya akan semakin besar. Ya, hanya saja kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Bagaimana kamu bisa layak untuk putriku? Ibunya dan aku akan mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan Xiaoyun dan memintanya menceraikanmu. Cara ini baik untukmu dan Xiaoyun. Kau harus mempersiapkan dirimu secara mental. Ayah ibu, bukankah kalian membakar jembatan setelah menyeberang? Ingat, kakek belum kembali. Apa membakar jembatan setelah menyeberang? Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa menghidupkan kembali lelaki tua itu kan? Paling buruk, kita bisa merendahkan diri pada Cheng Hao. Aku tidak percaya. Dia tidak bisa memberi kita makan. Ya, itu benar terus terang.
Kamu masih orang tidak berguna dari keluarga Long sebelumnya. Jangan khawatir. Aku sudah bersumpah. Aku pasti akan membuat Xiaoyun wanita paling bahagia di dunia. Apa yang akan kamu gunakan untuk memberikan kebahagiaan pada Xiaoyun? Kamu bahkan tidak punya rumah. Kita masih tinggal di tempat keluarga kita. Hei, apa kamu tidak malu? Kenapa kamu tidak pergi menginap di tempat lain selama beberapa hari? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ya, Xiaoyun cukup sibuk akhir-akhir ini. Keberadaanmu hanya akan mengganggunya. Karena ibu dan ayah tidak menyambutku. Kalau begitu aku akan tinggal di tempat lain selama beberapa hari. Marsekal Naga, silakan masuk ke mobil. Tianming. Cepat, kemari lihat. Long Yichen masuk ke mobil mewah. Sebuah panah merah. Bagaimana mungkin Long Yichen mengendarai mobil seperti itu? Aku hanya melihat. Punggungnya. Pikirkan bagaimana mungkin dia bisa naik mobil sebagus itu. Benar. Ayah, ibu, kemana Yichen pergi? Xiaoyan, mulai sekarang, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan bagaimana cara menyenangkan sepupumu. Dengan begitu hidup keluarga kita akan sedikit lebih baik. Adapun Long Yichen, cobalah untuk meremehkannya sebisa mungkin. Ibumu dan aku sudah berbicara dengannya. Memberitahunya untuk pulang sesedikit mungkin. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Putri, di masa depan kamu akan menjadi orang besar. Kamu tidak bisa membiarkan Long Yichen, batu sandungan itu menahanmu. Ibu dan ayah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Apakah kamu lupa? Yichen lah yang membuat koneksi itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghubungi Wu Changlin? Mama, dia memang memainkan peran kecil. Tapi pada akhirnya mereka secara khusus memintamu. Yang mereka hargai adalah kemampuanmu. Putri bodoh, apa gunanya kau membesarkan seorang pecundang yang hidup dari wanita? Long Yichen tidak lagi pantas untukmu. Xiaoyun, kamu masih bisa bersamanya jika kamu bersikeras. Meskipun keluarga Liu kita sekarang jatuh miskin. Tapi dia harus memiliki status dan posisi yang sama denganmu. Kalau begitu aku terima. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku akan mencari Yichen sekarang dan membawanya kembali. Lihatlah putri baik yang kau besarkan ini. Ini benar-benar membuat frustrasi. Tuan-tuan Liu, kepala keluarga Liu. Seperti yang diharapkan itu adalah kematian palsu. Ini adalah teknik jarum Lin yang hilang selama 100 tahun. Apa jarum yin jarum yang? Apa yang kamu bicarakan? Teknik jarum Lin yang menghidupkan kembali orang mati itu adalah yang terdepan dari The 4 film jarum was ilahi agung. translated Hanya and seorang tabib suci narrated yang by bisa Evan mempelajarinya. Orang tua ini buta. Tidak tahu bahwa seorang tabib suci ada di sini. Orang tua ini pantas mati. Bangun. Ayah, ini tidak mungkin. Ini pasti kejernihan terminal. Dasar telur kura-kura, kau masih berani bicara sembarangan. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan Mudasi, Tuan Tuasi, pasti sudah disembuhkan oleh tabib nasional Xiao. Anak ini hanya mendapat sedikit kemuliaan yang terpantur. Tuan Mudasi, jangan. Tuan tua, bagaimana perasaanmu? Hebat. Aku belum pernah merasa sehebat ini sebelumnya. Meskipun begitu, aku akan pergi dulu. Tabib ilahi ini, Anda menyelamatkanku. Dan Anda tidak menginginkan imbalan apapun. Orang tua si lihat baik-baik. Ini adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, jika aku menyinggungmu barusan, mohon maafkan aku. Marsekal Naga tabib suci. Mereka adalah orang yang sama. Tuan Long, terimalah hormatku. Tidak perlu. Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Baiklah. Pak tua si Marsekal Naga tidak kekurangan apapun. Tapi, istrinya baru saja membuka perusahaan. Dan sementara ini, kekurangan dana. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi.
Saya tentu saja mengerti ini. Kakek, kali ini Anda kembali. Anda sudah punya pendapat tentang kami. Jika Liu Yueqin dan suaminya menjilat kakek Anda, kita masih harus hidup setiap hari di bawah tatapan orang lain. Ayah Yichen belum kembali. Mari kita tunggu kabar. Metode apa yang mungkin dia miliki? Seorang pecundang yang baru saja kembali ke Tiandu. Mengapa dia harus membuat orang tua itu berubah pikiran? Hanya berdasarkan apa yang disebut perasaannya. Nak, jangan terlalu bodoh. Itu benar jika dia tidak menyebabkan masalah. Orang tua itu tidak akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada ayahmu. Bahkan sekarang, Xiaoyan berhenti keras kepala. Tuan muda Chen dari keluarga Chen selalu cukup menyukaimu. Ayo pergi kita temui orang tua itu dan bicara baik-baik tentang menikah lagi. Ayo pergi, ayo cepat. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah, kami sudah membahas kabar baik yang luar biasa dan hanya menunggu Anda membuat keputusan. Kakek, Berita baik yang luar biasa. Xiaoyun hamil. ayah, bagaimana ini kabar baik? Ini bukan berita baik. Lalu apa yang termasuk berita baik? Mungkinkah kau hamil adik laki-laki untuk Xiaoyan? Ayah, lihat apa yang Anda katakan. Saya sudah membahasnya dengan Yunxi. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan menyuruh Xiaoyan mencari tuan muda kaya untuk menikah lagi. Untuk menghindari bersama pecundang Long Yichen itu dan digosipkan. Itu juga tidak akan terlihat baik bagi Anda, kan? Tidak mungkin. Aku hanya mengakui Yichen. Aku hanya akan bersamanya sepanjang hidupku. Dan tidak akan pernah menikah lagi, bahkan dalam kematian. Tuan muda mana yang kau sukai? Ceritakan padaku. Ayah, tuan muda Chen dari keluarga Chen di kota. Menurutku dia cukup baik. Meskipun dia sedikit playboy. Xiaoyun kita. Bukankah dia juga tidak perawan? Pikirkan. Jika kita membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Chen, bantuan macam apa yang akan diberikan? Apakah itu yang kau pikirkan juga? Kakak dulu Yichen dan aku. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Sudahkah kau memberitahu keluarga Chen? Belum. Selama Anda mengangguk, saya akan segera pergi ke keluarga Cheo untuk membahas masalah ini. Ayah, apa yang Anda lakukan? Kau punya pendapat tentang keputusan orang tua ini? Kakek, kenapa kau sangat marah? Siapa yang membuat kakek kesal lagi? Meskipun aku tidak menyukai orang bermargalam ini, kata-kata yang kuucapkan adalah emas. Bagaimana mungkin kau bisa mengubahnya hanya dengan beberapa kata? Apakah kau benar-benar menganggap kata-kata orang tua ini sebagai kentut? Ibu, ada sesuatu yang jatuh darimu. Kembalikan padaku. Kakek, kau bilang, haruskah aku mengembalikan ini kepada ibu? Atau membacakannya agar semua orang dengar? Beraninya kamu. Tidak ada orang luar di sini, Pacala. Untuk Wang Yunxi, menantu perempuan keluarga Liu. Dari Chen Qingyon, kepala keluarga Chen, hormat kami. Jika kau mengizinkan putri sah keluarga Liu, Liu Xiaoyun menjadi selir untuk putraku. Dan melayani putraku serta aku secara bersamaan. Keluarga Chenku tidak akan menyia-nyiakan sumber daya untuk membantu Liu Tianming merebut posisi kepala keluarga Liu. Kita akan menjadi sekutu selamanya dan membasmi momok Long Yichen. Ibu, apakah kamu terburu-buru untuk menjadi istri kepala keluarga? Biarkan aku yang pergi. Bagus. Sangat bagus. Benar-benar putra dan menantu kesayanganku. Meskipun kalian tidak pantas menjadi orang tua, tapi aku menghormati Xiaoyan. Aku tetap menghormati kalian dan mendedikasikan diri sepenuhnya. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian berulang kali mencoba membunuhnya. Kau. Siapkan hadiah ucapan selamat untukku dan kirimkan ke keluarga Chen di kota. Ingat, kau harus menyerahkannya secara pribadi kepada kepala keluarga Chen. Kau ingin membunuhku? Aku mengizinkannya. Tangan pelindung kanan. Bukankah ini? Tuan tua, banyak bicara berarti banyak kesalahan. Berhati-hatilah dalam perkataan dan tindakan. Ya. Long Yichen. Hadiah ucapan selamat keluarga Chen sudah siap. Ayo pergi. Ini adalah Dewa Perang Tanlan. Apa kamu tidak salah lihat kan? Long Yichen sampah itu.
Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Dewa Perang Tanlang? Mungkin saya salah lihat kalau begitu. Dia hanya mencoba menyelamatkan muka. Bagaimana mungkin pecundang miskin ini? Lamaran pernikahan yang diajukan keluarga Chenmu kepada keluarga Liu telah disetujui keluarga Liu. Ini adalah milik keluarga Liu. Tanda pertunangan untuk keluarga Chen. Cepat beritahu kepala keluarga Chen Anda untuk keluar dan menerimanya. Apakah keluarga Liu Anda bahkan pantas? Kepala keluarga kami keluar dan menyambut Anda. Kepala keluarga kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk Anda. Tinggalkan barangnya di sini dan Ian. Tapi atasan saya meminta saya untuk menyerahkannya secara pribadi ke tangan kepala keluarga Chen. Bagaimana menurut Anda kita lakukan tentang ini? Saya dengar bahwa apa yang keluarga Anda kirimkan adalah barang bekas. Anjing liar seharusnya tidak ada di sini. Saya akan bertanya lagi apakah itu baik-baik saja. Ya. Cepat pergi lapor ke kepala keluarga cepat. Chen Qingyun kepala keluarga Chen. Ada apa? Sudah tahu. Tanlan. Tutup pintunya, cepat. Tutup cepat. Bagaimana kalau begini? Ini adalah sesuatu yang khusus aku siapkan untukmu. Belati hipnotis buatan khusus dari wilayah barat. Cukup untuk membuatmu gatal selama 49 hari. Setelah itu, racun akan masuk ke sumsum tulangmu dan kau akan mati. Apakah kau puas? Anda adalah Long Yichen. Beraninya Anda menyentuh saya. Biar saya beritahu Anda. Kedua keluarga Anda tamat. Yichen, Orang jahat perlu orang jahat untuk menghadapinya. Bos, barangnya sudah dikirimkan ke kepala keluarga Chen. Lihat, bos. Bos Dewa Perang Tanlan. Anda adalah Marsekal Naga. Apakah aku masih perlu mengajarimu cara diam? Haruskah aku memanggil ayahmu? Atau kau akan memanggilnya sendiri? The film was translated and narrated by M Media. Jangan sentuh dia. Contoh yang bagus dari ayah penyayang dan anak berbakti. Bahkan wanita yang disukainya. Bersedia berbagi dengan ayah kandungnya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kau sebagai seorang ayah memandang putramu ini. Tanlan. Ikat dia untukku. Beritahu kepala keluarga Chen. Setiap saat aku menunggu. Aku akan mematahkan salah satu jari putranya. Saya salah. Saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya salah. Baiklah. Ayo pulang dulu. Bicaralah. Tuan Migu, Wan Tianhu kepala keluarga Wah. bajingan bermarga Long itu sudah kembali. Sumigu. Dulu kita membunuh seluruh keluarganya. Tapi dia berhasil melarikan diri. Long Yichen, Wang Xiangtian. dia sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Dan akhirnya menunjukkan dirinya, Tuan Migu. Seorang pengemis bau yang semua orang mengutuk dan memukulinya. Mengapa Anda perlu bertindak sendiri? Keluarga Wang kami bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Aku mendengar ini Long Yichen. Cukup mahir hidup dari wanita. Baru-baru ini, dia bahkan menikahi wanita tercantik nomor 1 di Tiandu kita, Liu Xiaoyan. Apa Anda tertarik? Mama. Ini, saya dengar mereka berdua juga memulai sebuah perusahaan bernama Jinxiu. Dan mari kita mulai dengan Jinxiu. Zaman sudah berbeda sekarang. Sekarang ini, keluarga Wang Anda juga dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Tiandu. Ada juga banyak orang di pengadilan yang mengawasi. Berhati-hatilah. Mengerti? Mohon tenang Tuan Miguel. Long Yichen. Saya harap dia tidak mati terlalu cepat. Bagaimanapun dia adalah orang terakhir dari keluarga Long. Jika kita membunuh dia tidak akan ada kesenangan lagi. siapa kamu? Anda adalah istri Long Yichen, Liu Xiaoyan. Kualifikasi perusahaanmu tidak lengkap. Oleh karena itu, akan segera disegel. Kualifikasi tidak lengkap. Ini tidak mungkin.
Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku bilang tidak lengkap ya tidak lengkap. Kamu ini apa-apaan? Menanyaiku di sini. Tidak. Tidak bisa merepotkan Yi Chen lagi. Aku akan menelpon kamar dagang. Tidak ada waktu mendengarkan omong kosongmu. Lakukan. Ini adalah penyitaan yang tidak beralasan. Aku bisa menuntutmu. Gugat aku. Perusahaanmu sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Mau menggugatku dengan apa? Ibu, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang sekarang, perusahaan ini akan dihancurkan olehmu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk menjalankan perusahaan. Hanya peduli bermesraan dengan Long Yi Chen. Dan sekarang perusahaan sudah disita. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantumu? Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Mengapa kamu di sini? Bukankah hanya membuka segel perusahaan? Hanya perlu satu panggilan telepon. Itu bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu benar-benar bicara besar. Hanya kamu. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa kau, mengapa aku harus tahu? Diam, ini adalah tuan muda keluargawan dari Tiandu. Statusnya ratusan kali lebih tinggi darimu. Dia bukan orang yang bisa kamu provokasi. Keluarga Wang dari Tiandu itu siapa? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk merebut perusahaan kami tanpa alasan? Jangan khawatir. Kemarin saya makan malam dengan Ketua Kamar Dagang Longguo. Nanti saya akan menelponnya, dan perusahaan akan dibuka segelnya. Mulai bicara omong kosong lagi. Kepala Kamar Dagang Longguo. Aku juga mengenalnya. Dia sakit parah di rumah. Dan dia masih bisa makan malam denganmu? Minum obat lebih mungkin kan? The film Apa was kamu terlalu banyak translated minum obat and sampai otakmu narrated berkarat? by M. Kamu. Media. Kamu benar-benar berani memanggil. Kendalikan anjing-anjing dari kamar dagangmu. Sampah tak berguna siapa yang kamu bicarakan. Perbaiki sendiri barang-barang yang kau hancurkan. Jika tidak bisa diperbaiki, bayar ganti rugi 10 kali lipat. Diberi muka. Kamu tidak mau dan malah berulah. Baiklah. Terus hancurkan. Hancurkan untukku. Mengganggu pekerjaan kantor dianggap perlawanan, pukuli mereka. Tunggu. Liu Xian, Sekretaris Liu. Sekretaris Liu, Anda datang tepat waktu. Itu memang dia. Efisiensimu cukup tinggi. Long Yi Chen, kamu masih keras kepala di sini. Hanya kamu. Bisa juga menghubungi Sekretaris Presiden. Kamar dagang kami. Bagaimana mungkin kami punya orang tak berguna sepertimu? Sekretaris Liu, apa maksud Anda dengan ini? Maaf Tuan Long. Nona Liu, sebagai kompensasi, kami telah memutuskan untuk memasukkan perusahaan Anda ke dalam daftar perusahaan kunci untuk dukungan. Dukungan kunci apa? Sekretaris Liu, perusahaan ini memiliki kualifikasi yang tidak lengkap dan menggunakan kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Sekretaris Liu, Anda pasti salah kan? Wang Xiangtian, kamu menyalahgunakan wewenangmu. Semua posisimu di perusahaan dicopot, segera berlaku. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dan kamu, apa hubunganmu dengan Wang Xiangtian? Aku tidak akrab dengannya baik-baik. Aku ibunya Liu Xiaoyun. Aku datang ke perusahaan putriku untuk melihat-lihat kan. Nona Liu, Hanya satu panggilan telepon dari menantumu. Wang Xiangtian dipecat. Dia tidak mungkin benar-benar orang penting kan? bagaimana mungkin? Itu karena Wang Xiangtian menyinggung Sekretaris Liu. Dia sengaja membalas dendam padanya. Itulah mengapa kuota dukungan kunci diberikan kepada Xiao Yan. Kuncinya adalah kuota dukungan. Itu sesuatu yang sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Kita harus mencari cara untuk berinvestasi di perusahaan Xiaoyun. Istri, bukankah kamu bilang Xiao Yun harus menutup perusahaan? Ya ampun, itu dulu. Sekarang dia sapi perahu. Baiklah, kamu jangan khawatir. Kamu cepat pulang dulu. Aku punya cara untuk membuatnya memberi kita saham perusahaan. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang yatim piatu. Dan kau membuatku datang untuk membebaskanmu. Ayah. Siapa sangka dia sudah berhubungan dengan kepala kamar dagang. Kamu harus membalaskan dendamku. Long Yi Chen. Berhubungan dengan kepala kamar dagang membuatnya tidak takut. Dibandingkan dengan keluarga Wang kami, dia sama sekali tidak layak disebut. Keturunan jahat keluarga Long harus ditangani. Ia harus ditangani. Kepalaku sakit sekali.
Ibu ada apa? Kalau aku tidak melakukan ini, bisakah kamu kembali? Bagaimana perasaanmu? Sebagai anak kalian tidak boleh melupakan asal-usul kalian. Perusahaanmu sudah besar. Dan kamu tidak menginginkan keluargamu lagi. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Masukkan aku dan ayahmu ke perusahaan. Sebagai eksekutif atau semacamnya. Gaji tahunan 10 juta akan baik-baik saja. Lalu, juga jual saham-saham itu. Dengan harga murah. Kita semua keluarga. Kamu tidak bisa meminta apa saja. Posisi ini sangat penting. Aku harus kembali dan membicarakannya baik-baik dengan Yi Chen. Xiaoyan, keluarga Liu kita karena anak ini Long Yichen telah melalui begitu banyak kesulitan. Perusahaan ini milikmu. Mengatur seseorang untuk masuk hanyalah masalah perkataanmu, bukan? Tapi, aku tidak bisa hidup seperti ini. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air tumpah. Kamu seharusnya sudah memakai marga Long saja. Oh The tidak, film was kepalaku sakit sekali. translated and narrated by M Media. Ibu. Xiaoyun, aku membesarkanmu sebesar ini. Meskipun aku tidak punya jasa, aku sudah berusahakan. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan posisi hanya dengan meminta. Apakah kamu menyuruhku berlutut padamu? Ibu, bukankah kamu memaksaku? Tianming, berlututlah padanya. Ayah, cepat bangun. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Keluarga Liu tidak punya harapan. Dan aku tidak akan hidup lagi. Anak perempuan yang kamu besarkan, milik keluarga orang lain. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Baiklah, aku berjanji padamu. Ayah, cepat bangun. Xiaoyun, kamu berjanji akan mengatur posisi wakil ketua atau presiden. Posisi tentang masalah ini. Tunggu sampai aku membicarakannya baik-baik, dan aku akan memberimu jawaban. Tidak apa-apa asalkan kamu setuju. Kita semua keluarga. Bagaimana mungkin Xiaoyun menganiaya kita? Apa katamu orang tuamu akan datang ke perusahaan? Ya, Xiaoyun, apakah kau lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Yi Chen. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tuaku. Kamu akan mengerti aku kan? Jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang. Xiaoyan benar-benar tertipu oleh anak itu Long Yichen. Ditipu habis-habisan. Jangan lihat investasi apapun yang dia dapatkan. Dia akan mengerti nanti bahwa tanpa modal dan koneksi beroperasi, bisnis ini tidak bisa berkembang besar. Ayah, apa ini? Apakah kamu punya proyek baru lagi? Xiao Cheng mendapatkannya di muka lokasi zona pengembangan utama. Ini adalah koneksi tingkat atas. Benarkah? Halo, Marsekal naga, sesuatu telah terjadi. Rumah leluhur yang ditinggalkan orang tuamu akan dilalang. betapa keterlaluan. Siapa yang melakukannya? Sumigo. Dia diam-diam mengakuisisi kamar dagang pengelola tanah dan secara paksa mengakuisisi rumah leluhur keluarga Long. Sumigo. Kau pantas mati. Aku akan berangkat ke Pelangan sekarang. Siapkan uang tunai 100 miliar untukku. Keuntungan kecil yang tidak seberapa. Pusaka keluarga Long kami tidak bernilai banyak uang juga. Tolong berbaik hati semuanya. Kenapa cemberut? Apakah kamu mungkin malu padaku? Apa yang kau katakan? Kau adalah wanita yang paling kucintai. Dan aku tahu, kau melakukan ini untukku. Jika itu orang lain. Bahkan, jika mereka memohon padamu, kau mungkin tidak akan bersedia. Setidaknya kamu punya hati nurani. Bukankah ini Tuan Migu? Lama tidak bertemu. Tuan Migo masih sangat bersemangat. Semakin muda. Siapa ini? Bukankah ini penjilat Xiaoyan? Long Yichen. Bagaimana bisa kau bahkan kehilangan rumah keluarga lamamu sendiri? Mungkinkah keterampilan menjilatmu tidak cukup bagus? Sumigo, aku sarankan kau diam. Jaga bicaramu. Siapa pemuda ini? Berbicara kepada Tuan Migu seperti itu. Aku juga tidak tahu. Semuanya izinkan saya mengingatkan kalian. Dia adalah tokoh terkenal di Tiandu kita. Bajingan keluarga Long yang khusus hidup dari wanita.
Long Di Chen. Jadi dia dari keluarga Long. Tidak heran, dia begitu tidak sopan. Sama seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Benar-benar tercela. Minta maaf pada keluargaku. Beraninya kau. Berani membuat keributan di pelangan. Penjaga, usir Long Di Chen dari sini. Batalkan kualifikasi perilangannya. Lupakan saja, Yi Chen tenang sedikit. Meskipun itu untuk rumah leluhur. Apa yang terjadi hari ini? Aku Long Yi Chen tidak akan melupakan ini. Gaya keluarga Lombu. Benar-benar kualami hari ini. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi padamu. Sampai jumpa di pelangan. Para tamu terhormat, terima kasih sudah menunggu. Saya umumkan pelelangan hari ini. Resmi dimulai. Pelelangan hari ini. Yang pertama dilelang adalah sebuah halaman bergaya kuno yang terletak di pusat kota. Halaman ini memiliki sejarah yang luar biasa. Dulu milik keluarga Long Clan terkemuka di Tiandu. Semua yang hadir hari ini bisa menawar properti ini untuk menghidupkan kembali di Tiandu. Kemegahan rumah bangsawan nomor 1. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan. Penawaran dimulai. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan penawaran dimulai. 150 juta. 200 juta. Bagaimana bisa mencapai level ini? Itu hanya rumah tua. Tentu saja ada seseorang yang membuat masalah di balik layar. 300 juta. 300 juta. Bagaimana itu mungkin? Aku sudah menanyakannya. Ketika keluarga Long membeli rumah besar tua itu sebelumnya, itu hanya 30 juta paling banyak. Yi Chen, apa yang harus kita lakukan? Long Di Chen, lihatlah kondisimu. Masih ingin mengambilnya kembali. Mimpi saja. Tuan Mi Guo murah hati. 300 juta satu kali. 300 juta dua kali. Ada tawaran lagi. Yi Chen, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa pergi meminjam uang. Bagus, hanya 300 juta. Uang sekecil ini. Tidak perlu kekasihku turun tangan. 500 juta. 500 juta. Long Di Chen menawar 500 juta. 500 juta satu kali. 500 juta dua kali. 500 juta tiga kali. Tunggu. Ibu, kenapa kamu di sini? Long Yi Chen, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah kamu menggelapkan dana publik perusahaan kita? Kamu penggelap yang tidak berguna. Ibu, kamu salah paham. Yi Chen, tapi dia tidak pernah menggunakan uangku. Xiaoyun, apakah kamu masih putriku? Pria ini, dia menggelapkan dana publik perusahaan. Dan kamu masih membelanya. Sudah kuduga. Sampah pengangguran ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan 500 juta? Jadi dia menggelapkan dana publik. Sumigu, urusan keluarga kami. Bukan urusanmu untuk berkomentar. Lagi pula, uang yang kugunakan adalah uangku sendiri. Ya Tuhan, lelucon macam apa ini? Dari mana menantu tinggal sepertimu mendapatkan uang? Sejauh yang ku tahu, sejak keluarga Long jatuh, Long Di Chen hidup dengan mengemis. Dan sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Saya mempertanyakan kelayakan Long Di Chen untuk menawar. Saya meminta panitia penyelenggara segera verifikasi dana Long Di Chen. Tuan Long, sesuai aturan rumah lelang, peserta berhak meminta verifikasi aset. Untuk tamu penawar, demi keadilan dan imparsialitas pelelangan, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Bisakah aku menggunakan milikku? Maaf, hanya rekening pribadi penawar yang bisa lolos verifikasi aset. Long Di Chen, kau punya nyali untuk menawar, tapi tidak punya kemampuan membayar. Bertahun-tahun telah berlalu. Kulihat kau masih sampah. Sumigu, jangan terburu-buru. Kau akan malu sebentar lagi. Mohon verifikasi dana Anda segera mungkin. Apel, kartu emas yang mulia Pangeran Naga. Hanya ada 3 di dunia. Bagaimana mungkin kau punya 1? Tidak mungkin. Bagaimana sampah ini bisa punya kartu emas yang mulia Pangeran Naga? Bahkan gubernur kota hanya punya 1. Bagaimana mungkin dia sampah ini punya 1? Pasti palsu. Benar, ini pasti palsu. Jika ini kartu emas yang mulia Pangeran Naga,
Aku akan berlutut dan bersujud padamu sekarang juga, dan memanggilmu ayah. Sumigu, kau lebih baik tidak memanggilku ayah. Dengan putra sepertimu, aku lebih baik mati sekarang juga. Pembawa acara, apakah itu asli atau palsu? Satu verifikasi akan memberitahukannya. Benar. Verifikasi dana. Sudah aku bilang itu palsu kan? Long Di Chen, kurasa sandiwara ini akan segera berakhir. Pembawa acara, tolong usir mereka. Tuan Long, verifikasi aset gagal. Silakan pergi. Kalau tidak saya akan panggil keamanan. Long Di Chen, aku akan menawar rumah leluhurmu, lalu membangun toilet di atasnya, agar keluarga Longbu akan terkenal buruk selamanya. Hasil verifikasi aset berhasil. Saldo kartu tidak terbatas. Tidak mungkin. Mesin verifikasi aset pasti rusak. Saya meminta verifikasi ulang. Gubernur kota tiba. Tidak perlu verifikasi. Saya akan menjaminnya. Kartu ini milik Long Yichen, milik Tuan Long. Gubernur kota datang langsung ke lokasi. Sungguh suatu kehormatan. Gubernur kota benar-benar menjamin sampah ini. Long Yichen ini, apa latar belakangnya? Tuan Long, saya datang The terlambat. film was Kau translated baik sekali. and narrated by M. Sialan. Media. Long Di Chen ini ternyata menyuap gubernur kota. Chen Qimin menerima suap. Kembali ke kota kerajaan, aku harus bersatu dengan keluarga lain untuk memasukkannya. $500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Long Yichen. Merebut kembali leluhur. Xiao Yun kau. Ini yang pantas kamu dapatkan. Yang kusuka adalah menaklukkan. Bukan ditaklukkan. Kakak ini gawat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Sampah Long Yichen itu memprovokasi keluarga Wang dari Tiandu. Sekarang keluarga Wang telah datang mencari keluarga Liu kita. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja, aku menerima telepon dari Wang Tianhu. Dia berkata, jika Long Yichen tidak berlutut dan meminta maaf padanya hari ini, dia akan menghancurkan keluarga Liu kita. Long Di Chen ini, sampah tak berguna yang tidak bisa mencapai apa-apa selain merusak segalanya. Keluarga Wang ini, bisakah dia memprovokasi mereka? Sungguh sebuah bencana. Kakak, keluarga Wang sangat kuat. Bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pergi, panggil putra kedua dan seluruh keluarganya kembali untukku. Ya. Long Yichen, kau binatang. Apa kau tahu siapa yang kau singgung? Kau ingin mati. Jangan melibatkan keluarga Liu kami. Kakak ipar, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Benar sekali Xiao Hao. Apa yang terjadi? Memanggil kami secepat ini. Kau harus bertanya pada menantu baikmu tentang ini. Bagaimana dia menyinggung kepala keluarga Wang? Apa? Menyinggung kepala keluarga Wang? Yichen, bagaimana bisa kamu menyinggung keluarga Wang? Putranya membulimu. Jadi aku membuatnya tidak punya anak. Apa? Bagaimana bisa kamu melakukan sesuatu yang begitu ekstrem? Keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa kita singgung. Cukup. Hanya keluarga Wang. Aku akan menanganinya sendiri. Tangani. Bagaimana kau bisa menanganinya? Bagaimana kau berencana menyelesaikannya? Dengan apa? Bagaimana aku bisa menanganinya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Aku tidak perlu khawatir. Kau telah menyinggung keluarga Wang. Sekarang kemarahan keluarga Wang telah beralih kepada kita. Hanya dengan satu kata dari keluarga Wang, seluruh keluarga Liu kita akan tamat. Long Yichen, kau pembawa sial. Aku tahu kau tidak akan puas. Sekarang kau telah merugikan kita semua. Apakah kau senang sekarang? Cukup, apa yang kalian perdebatkan? Kau pergi dan segera ceraikan dia. Hanya dengan membuatnya memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kita, barulah kita bisa melindungi diri kita sendiri. Benar. Kau harus bercerai. Dengan cara ini, kita bisa melindungi keluarga Liu kita. Kami juga mendukung perceraian itu. Kau yang menyebabkan masalah kau sendiri yang menyelesaikannya. Jangan libatkan kami. Benar sekali.
Cepatlah bercerai. Kamu sudah menyebabkan kekacauan seperti ini. Hak apa lagi yang kamu miliki untuk tetap di sisi Xiaoyun? Apa yang kau pikirkan? Aku menghormati pilihanmu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Kenapa kamu merusak hidup yang sempurna untuk memprovokasi keluarga Wang? Sekarang kamu sudah melibatkan keluarga Liu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Baiklah. Aku mengerti. Aku belum selesai bicara. Aku memilih. The film was translated and narrated by M Media. Aku memilih untuk menghadapi kesulitan bersama suamiku. Agar tidak melibatkan keluarga Liu. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Xiaoyun, apa yang kau katakan? Apa kau gila? Demi pria tak berguna yang hidup menumpang pada orang lain, kau ingin memutuskan hubungan dengan kami. Tidak, aku tidak setuju. Kamu harus menceraikannya hari ini. Tidak. Aku tidak akan bercerai. Jika aku benar-benar ingin bercerai, kenapa aku akan menunggunya selama 6 tahun? Kakek. Jika kamu ingin memutuskan hubungan denganku, maka usilah aku dari keluarga Liu. Kau, Kakak, jangan ragu cepat buat keputusan. Dia sudah mengatakan itu, maka usir dia. Melindungi keluarga Liu kita adalah hal yang paling penting. Masalah ini, aku akan menanganinya. Ini sama sekali tidak akan memengaruhi keluarga Liu. Dan kau tidak perlu mengusir Xiaoyun dari keluarga Liu. Kamu bilang itu tidak akan memengaruhi kita, dan itu tidak akan memengaruhi kita. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah tuan muda keluarga Long? Kamu pria tidak berguna yang hanya menumpang hidup pada orang lain. Long Yichen, apa hakmu untuk mendik keputusan yang dibuat oleh orang tua itu? Kau ini apa? aku secara resmi mengumumkan Liu Xiaoyan dikeluarkan dari keluarga Liu. Tidak akan pernah kembali. Xiao Hao, kirim pesannya kembali. Kita tidak bisa membiarkan dia melukai keluarga Liu kita lagi. Dimengerti. Long Yichen, Liu Xiaoyan, masalah yang kalian sebabkan sendiri, selesaikan sendiri. Putriku, cepat minta maaf pada kakek. Nanti, ibu akan mencarikanmu suami baik lainnya. Orang tidak berguna ini, dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Untuk apa kamu masih menginginkannya? Baiklah. Aku harap kau tidak akan menyesali keputusan hari ini. Menyesal? Mustahil. Xiaoyun, tenang saja. Aku bersumpah. Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku percaya padamu. Aku akan selalu percaya pada apa yang kau katakan. Baiklah, karena hubungan sudah terputus. The film was translated and narrated by Maka M selanjutnya, Media. kita harus menangani masalah lain. Xiao Hao, panggil semua orang keluar untukku. Tangkap Long Yishan untukku. Apakah kalian dengar? Kalian semua keluar. Kakek, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja untuk membawa Long Yichen dan membawanya ke keluarga Wang untuk menebus dosa. Bukankah kita berdua sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Liu? Mengapa? Untuk berjaga-jaga. Kekuatan keluarga Wang sangat besar. Hanya dengan menangkapnya terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai penebusan, keluarga Liu kita tidak akan terlibat. Kakek, apa yang kau lakukan? Xiaoyan, berhentilah keras kepala. Mungkinkah kau ingin ikut terkubur bersamanya? Karena kau ingin menangkap Yi Chen, maka tangkaplah aku juga. Hanya keluarga Wang kecil bukan? Lihatlah betapa takutnya kalian semua. Aku akan pergi bersamamu sekarang. Biarkan kalian semua melihat dengan jelas bagaimana aku akan menyelesaikannya. Yi Chen, kau tidak bisa pergi. Jangan khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kau, bagaimana aku bisa melahirkan putri pemberontak sepertimu? Aku sudah tahu sejak lama dia tidak punya hati. Karena sudah begitu. Kalau begitu ayo pergi. Dan Liyue, Gui Jianzhou, Tuan Han, para penjahat terkenal di Tiandu ini, semuanya adalah orang-orang dari keluarga Wan.
Kepala keluarga Wang. Long Di Chen. Kami sudah membawanya kepadamu. Kau punya dendam untuk dibalaskan. Carilah keadilan atas kesalahanmu. Namun masalah ini dan keluarga Liu kami sama sekali tidak ada hubungannya. Benar. Mereka berdua suami istri itu sudah diusir dari keluarga kami. Kami juga meminta Anda agar tidak menyalahkan keluarga Liu kami. Bagus. Apa yang kau lakukan? Aku sangat puas. Selama kau puas saja sudah cukup. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Wang Tianhu, aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlutut dan mohon ampun. Apa kalian semua dengar itu? Dia bilang dia ingin aku berlutut di hadapannya. Long Di Chen, apa kau pikir kami tidak tahu latar belakangku? Latar belakangku. Karena kalian semua tahu. Lalu beraninya kalian begitu lancang. Yi Chen, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Baik-baik saja apanya. Long Di Chen, kau pasti akan mati hari ini. Bawahanmu ada di sini. Tianji, beritahu mereka. Siapa aku? Salam Marsekal Naga Wanjian. Mustahil. Bagaimana mungkin kau adalah Marsekal Naga? Wang Tianhu, kau tidak menyangka ini kan? Aku yang di matamu tidak berguna. Sebenarnya maha kuasa. Marsekal Naga di atas 10.000 orang. Tuan Tua Liu, kau juga tidak menyangka ini kan? Aku yang di matamu hanya hidup dari seorang wanita. Sebenarnya Marsekal Naga Perbatasan yang memimpin sejuta pasukan. Ibu dan ayah kalian juga tidak menyangka ini kan? Sebenarnya kalian selalu ingin mengusirku dari keluarga, dan secara paksa memisahkan kami. Tapi kalian tidak pernah menyangka bahwa aku akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kalian semua bisa saja menjadi kerabat terdekatku dan berbagi kemuliaan serta kekayaan denganku. Namun kalian terlalu mengecewakanku. Di Chen, aku salah. Itu semua kakek yang bodoh sesat. Demi keluarga, mohon berbesar hati dan abaikan kesalahan kami. Mohon ampuni kami. Selama kau mengatakan sepatah kata, aku akan segera membiarkanmu dan Xiaoyan kembali ke keluarga Liu. Ya. Ya, Yi Chen, sebenarnya kami selalu memperlakukanmu sebagai menantu yang baik. Menantu yang baik. Wajah kalian berubah begitu cepat. Jika aku bukan Marsekal Naga, apakah kalian akan bertobat? Apakah kalian akan meminta maaf? Bukan. Kalian hanya peduli pada keuntungan. Ikatan keluarga tidak berharga di mata kalian. Ketika kalian mengusir Xiaoyan dan aku dari keluarga Liu, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Hari ini tujuanku juga sangat sederhana, yaitu meratakan keluarga Wang dan membersihkan musuh-musuhku. Mohon ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Perlakukan saja aku seperti anjing. Mulai sekarang keluarga Wang kami akan melayanimu semua. Pembantaian tragis keluarga Long waktu itu. Apakah kalian pernah berpikir untuk melepaskanku? Tianji, buang semua orang dari keluarga Wang ke perbatasan untuk menjalani hukuman seumur hidup. Ya, Pergi. Aku tidak ingin diasingkan. Di Chen, aku salah. Kakek seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Yi Chen, ini semua salahku. Aku bukan manusia. Aku buta. Maafkan aku. Bagaimana dengan kesempatan? Aku juga memberimu satu. Tapi kau tidak menghargainya. Mengingat kau tidak melakukan kesalahan besar, aku juga tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Tapi mulai sekarang, jika aku mendengar kau menggunakan namaku untuk melakukan perbuatan jahat, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Xiaoyan, aku bilang, setelah semuanya selesai, aku akan menceritakan semuanya padamu. Istri Marshal Longku, ayo pergi. Aku akan membawamu melihat dunia yang telah kubangun untukmu.